رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام، فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام. جزاكم الله خلاص. خيرا وبارك الله في جهودكم على إنشاء اللهم آمين. هذا المجلس. Majelis ilmiah semacam ini memang perlu ada yang menyelenggarakan. Jadi butuh usaha, butuh panitia yang kesungguhan mereka semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin, semoga Allah merahmati kita semuanya. Pada pertemuan yang pertama kemarin membahas tentang al-muntaqan nafis min talbis iblis. Pertama yang kita bahas kemarin adalah muqaddimah. Baik muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang merupakan seorang ulama yang meringkas kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Dari kesimpulan yang kemarin kita murojaah sedikit, Imam Ibnul Jauzi menyatakan bahwa manusia diberikan akal. Akal adalah suatu nikmat yang agung. Tetapi suatu nikmat yang besar tersebut hanya akan menjadi berharga ketika digunakan sebagaimana mestinya. Akal ibarat mata yang digunakan untuk melihat. Dan syariat adalah ibarat matahari. Matahari adalah penerang. Siapapun yang berada di siang hari dalam keadaan tidak mendung, dalam keadaan matahari terang benderang, maka tidak membutuhkan cahaya-cahaya kecil lainnya. Begitu juga kebenaran. Ketika suatu kebenaran sudah muncul, maka tidak perlu lagi kita mendengarkan ucapan atau pendapat atau pemikiran yang tidak ada bandingannya dengan kebenaran yang sudah muncul. Maka mata yang merupakan permisalan dari akal, ketika mata tersebut sehat dan digunakan untuk melihat cahaya kebenaran yang diibaratkan dengan cahaya matahari, maka seorang akan mendapatkan hidayah. Tetapi ketika akalnya sudah rusak, dengan demikian ibaratnya adalah mata yang sedang sakit atau orang yang sedang tertidur, matanya terpejam, maka tidak akan bisa melihat kebenaran. Walaupun kebenaran tersebut jelas berada di hadapan matanya, semua orang melihat matahari. Ketika dia sedang sakit, akalnya sedang sakit, otaknya sedang sakit, sedang bermasalah, maka tidak akan bisa menerima kebenaran. Kebenaran tidak akan sampai kepadanya. Bukan cacatnya pada kebenaran, sama sekali tidak. Al-Quran tidak ada cacat. Hadis yang sahih tidak ada cacat. Sunnah semuanya lengkap dan jelas. Tetapi ketika seseorang memiliki penyakit, maka yang diperbaiki adalah penyakit pada orang tersebut. Nah, kemudian sebelumnya juga dijelaskan bahwa peperangan, pertempuran yang terbesar yang ada di muka bumi ini adalah pertempuran yang dimulai sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu iblis tidak terima ketika diperintahkan untuk bersujud. Di saat itulah dia mulai
menyimpan bara dendam yang sangat menakjubkan ya, sangat mengherankan. Dia sampai bersumpah berjuang untuk menyesatkan keturunan Nabi Adam. Bukan hanya orangnya, dia sampai bukan hanya 7 keturunannya, tapi sampai keturunan terakhirnya. Ini peperangan yang sangat besar. Oleh karena itu, maka kita harus paham sebagai seorang muslim, jangan sampai lengah. Tidak mungkin ya, atau tidak semua peperangan atau pertempuran atau permusuhan itu bisa didamaikan. Jika sesuatu tersebut buruk antara kebaikan dan keburukan, maka tidak mungkin didamaikan. Jadi mencari kedamaian itu bukan antara kebaikan dan keburukan. Karena terkadang bukan karena kita yang berniat buruk. Kita sebagai orang yang baik. Nabi Adam tidak pernah berkeinginan untuk memusuhi iblis. Tetapi ketika iblis sudah menyimpan dendam yang sangat besar, maka yang harus dilakukan bukan mendamaikan, bukan mengalah, bukan berdamai, tidak. Tetapi yang dilakukan adalah melawan. Tentunya dengan sesuai yang diajarkan oleh syariat ya. Melawan misalkan dengan beristiazah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat diri kita. Jangan sampai kita mengetahui ada musuh tetapi kita bersantai-santai atau pura-pura tidak tahu ketika kita memiliki musuh. Nah, kemudian yang pertama, bab pertama yang beliau tulis di sini adalah al-amru biluzumi sunnati wal jamaah. Ini adalah fondasi pertama agar jadi kita sebelum menghadapi musuh, sebelum kita bertempur, sebelum kita menyerang, sebelum kita membela diri, maka yang harus kita persiapkan adalah mental yang harus kita miliki. Mentalnya harus kita perkuat. Dasar-dasar yang ada di hati kita harus diperkokoh. Yang pertama adalah al-amru biluzumi sunnati wal jamaah. Caranya adalah luzum sunnah wal jamaah. Menetapi atau selalu bersama dengan as-sunnah dan al-jamaah. Dan luzum sunnah wal jamaah sebagaimana yang tertulis di dalam judul kitab ini itu adalah perintah, sesuatu yang diperintahkan, bukan anjuran, bukan hanya anjuran yang silakan Anda melakukan, silakan tidak, bukan. Tetapi ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Jadi bukan anjuran tetapi perintah yang harus dilakukan. Biluzum sunnati wal jamaah. As-sunnah yang dimaksud di sini adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sifatnya adalah wajib maupun yang mustahab. Jadi sunnah di sini bukan sunnah dalam artian hukum fikih, salah satu dari hukum al-ahkam taklifiyah itu khamsah, bukan. Tapi yang dimaksud adalah at-tariqah, jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau dan diikuti oleh para pengikut beliau yang mengikuti hingga akhir zaman dengan baik. Kemudian kita juga diperintahkan untuk selalu bersama, bersatu, al-jamaah, bersatu di atas kebenaran atau sunnah tadi. Tidak boleh berpecah belah. Nah, itu adalah judul yang akan kita uraikan pada malam hari ini insya Allah. Yang pertama beliau menyebutkan an Ibnu Umar anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma khataba bil Jabiyah faqala qama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man arada minkum bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Jadi ini adalah ciri ketika para ulama menjelaskan sesuatu petunjuk atau ilmu, mereka tidak mengarang dari mereka sendiri. Karena setiap orang tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Ketika mengarang, maka ada potensi untuk benar, ada potensi untuk salah. Nah, dari situlah mereka ingin ilmu yang mereka sampaikan, ilmu yang mereka berikan kepada pembaca atau pendengar adalah ilmu yang murni, yang memiliki dasar keotentikan, bersumber dari para salaf, para sahabat. Dari sini beliau mengatakan Ani bin Umar, dari Ibnu Umar yaitu Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab, menceritakan dari
ayahnya, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai keduanya, karena yang disebutkan di sini anak dan ayahnya, dan dua-duanya Muslim, maka kita berdoa semoga Allah meridhai keduanya. Khataba bil Jabiyah, berkhutbah di Al Jabiyah, ini nama tempat suatu daerah. Beliau mengatakan, qama fina. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian beliau mengatakan, man arada minkum bahwahatul jannah, siapa di antara kalian, siapa yang ingin memasuki surga, falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia terus bersama dengan al-jamaah. Melazimi, terus senantiasa bersama dengan al-jamaah, dengan kelompok atau persatuan kebenaran. Kenapa? Fa inna syaitana ma'al wahid, karena setan itu selalu bersama dengan satu orang yang menyendiri, yang memisahkan diri dari jamaah. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Setan akan memilih satu orang dibandingkan dua orang. Ketika ada orang yang banyak di atas kebenaran ini, maka setan akan menjauh, tidak berusaha untuk mendekatinya. Dari sini maka hadis atau ya ini menjadi hadis ya, walaupun diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, tapi sejatinya dia menceritakan ucapan Rasulullah. Jadi ini ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian manusia hanya berangan-angan, menginginkan sesuatu tapi tidak mengamalkan, tidak merealisasikan keinginannya. Kita semuanya ingin mendapatkan surga, tetapi apakah kita sudah melangkah, sudah menerapkan apa yang menjadi aturan untuk mencapai surga tersebut? Di sini Rasulullah menyebutkan salah satu cara agar kita bisa mencapai derajat memasuki surga, maka hendaklah kita bersama dengan jamaah, tidak memisahkan diri. Kemudian penulis menyebutkan hadis yang lain. Wa'ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah membuat garis dengan tangannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memudahkan penjelasan. Karena guru yang terbaik bukanlah yang hanya sekedar menyampaikan saja, berbicara lama, tapi tidak bisa dipahami. Bukan demikian. Jadi guru yang terbaik adalah yang berusaha untuk bagaimana cara agar muridnya paham. Walaupun dia lelah, walaupun dia capek. Berusaha, berjuang, mencari sesuatu, membuat gambar, membuat permisalan, mencontohkan, mempraktekkan. Itu adalah potret guru yang baik, ya, guru yang istimewa. Kemudian Rasulullah SAW setelah membuat garis tadi, beliau mengatakan, bersabda, "Hadza sabilullahi mustaqima." Ini adalah jalan Allah yang lurus. Ada satu garis, kemudian beliau mengatakan ini adalah permisalan jalan Allah yang lurus. Karena jalan Allah tidak berbelok-belok, tidak membingungkan, tidak susah. Orang yang menempuh jalan kebenaran, jalannya Allah Subhanahu wa taala tidak sulit, tidak membingungkan, tidak memberatkan, karena jalannya hanya satu, lurus, tidak berbelok-belok, tidak membutuhkan banyak belok-belok sini, ya, tidak. Kemudian Rasulullah khatta an yaminihi wa shimali, Rasulullah membuat garis. Jadi ada satu garis, kemudian buat garis-garis banyak di kanan dan kirinya. Lalu beliau bersabda, hadhihi subulu laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. As-subul jamak dari sabil. Ini jamak taksir namanya. Jalan-jalan yang banyak ini, setelah ini satu jalan Allah, kemudian ada jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang sisanya ini tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang banyak tadi, melainkan ada setan yang menyeru kepadanya. Jadi pasti ada setannya, ada pemanisnya, ada yang mengajak untuk lewat ke jalan yang bukan jalan Allah tadi. Dari sini maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap jalan yang tidak benar itu pasti akan ada yang menyeru, ada yang menghiasi, ada yang mengajak. Oleh karenanya tidak perlu heran, sesesat apapun, seburuk apapun, sebatil apapun suatu pemikiran atau suatu pendapat, pasti ada pengikutnya. Karena ini
ada setan yang menyeru, dan setan tidak bisa dilihat, tidak dapat dilihat oleh panca indera, sehingga orang bisa saja tertipu tanpa sadar ya. Kemudian Rasulullah membaca wa anna, atau Ibnu Mas'ud yang membaca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini sabda Rasulullah setelah menyebutkan jalan, kriteria jalan tadi, kemudian beliau membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Fattabi'uh ini fi'il amr, ikutilah, menunjukkan perintah, berarti wajib harus kita ikuti. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain, walaupun ada setannya yang menyeru, yang ngajak. Kemudian ini yang ketiga, riwayat yang ketiga yang disebutkan dalam bab perintah agar kita selalu menetapi jamaah dan sunnah dan jamaah. Nah, wa an ibni Amrin, ibni Amr, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda minta kepada Al-Akh Ilham untuk membaca hadis ini ya. Tafadhal. Bismillah. Hal sami'tum صوتي؟ نعم صوت مسموع. طيب أستاذ. ماذا أنا أقرأ هذا وعن ابني؟ نعم. صحيح. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفرقت أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. استمر. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. Nah, ahsan, tabarak Abu Daud. Jazakallah khairan. Riwayat yang kedua tadi, adapun riwayat yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tayalisi, Abu Ya'la dan lainnya. Dan sanadnya adalah sahih. Adapun riwayat yang kedua dari Ibnu Mas'ud, maka hadis tersebut hadis hasan ya. Hadis hasan, tidak sampai ke derajat hadis sahih. Adapun yang ketiga ini hadis dari Ibnu Amrin. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, akan mendatangi kepada umat, akan datang suatu perkara kepada umat sebagaimana pernah datang kepada Bani Israel. Apa yang akan datang akan disebutkan nanti. Yang menjadikan hadwan na'li bin na'al. Hadwan na'al bin na'al ini tidak bisa kita artikan satu persatu ya. Karena ini adalah mathal atau peribahasa yang maksudnya adalah sesuatu tersebut sama persis, serupa. At-tamathul. Hadwan na'li bin na'ali. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Jadi akan datang suatu masa atau suatu perkara yang membuat umatku sama dengan Bani Israel. Sampai-sampai seandainya dari mereka, yaitu Bani Israel, ada yang mendatangi uminya, ibunya, alaniyah, terang-terangan. Maksudnya apa mendatangi? Berzina, melakukan perbuatan yang keji. Mendatangi ibunya sendiri, alaniyah, terang-terangan. Ini berzina, sudah buruk, berzina kepada ibunya, dan ini sangat buruk sekali. Itu pun dilakukan dengan alaniyah, terang-terangan. Ini sudah sangat buruk sekali ya, tidak bisa lagi kita membayangkan sesuatu hal yang buruk tersebut karena saking parahnya. Seandainya ada dari Bani Israel yang melakukan itu,
Agana fi ummati man yasna'u dzalik. Pasti ada umatku yang akan mengikutinya, yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan, tidak memiliki pendirian, tidak mengikuti petunjuk. Kemudian beliau mengatakan, wa inna bani Israil tafarraqat ala thintaini wa sab'ina. Sesungguhnya Bani Israel itu terbelah, terpisah-pisah, memiliki banyak firqah, kelompok. Jumlahnya berapa? Thintaini wa sab'ina millah. 72 golongan. Adapun umatku, kata Rasulullah, wa tafarraqat ummati ala 73 millah. Terbelah, terpisah-pisah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya berada di neraka kecuali satu kelompok saja. Illa millatan wahidah. Jadi Bani Israel ini karena ikut Bani Israel. Bani Israel ada 73, 72, maka umatku lebih banyak lagi. Kata Rasulullah, umatku lebih banyak lagi terpisahnya, terpecah belahnya menjadi 73 golongan. Dan sayangnya dari sekian banyak tersebut hanya satu yang selamat dari neraka. Semuanya masuk neraka kecuali satu saja. Maka para sahabat pun bertanya, penasaran, siapakah satu kelompok tersebut? Faqalu man hiya ya Rasulullah. Siapakah kelompok tersebut, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Jalan tersebut, kelompok tersebut adalah suatu kelompok yang berada di atas petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Ya, aku berada di atasnya dan para sahabatku di atasnya. Maksudnya apa? Petunjuknya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para sahabat. Jika kelompok tersebut mengikuti petunjuk Rasulullah, sunnah Rasulullah dan para sahabat, maka dapat dipastikan dan kita bisa menjamin bahwa kelompok tersebut selamat dari neraka. Ketika selamat dari neraka, maka sudah pasti masuk ke surga. Karena di akhirat tidak ada pilihan lagi kecuali dua, imma finnar wa imma fil jannah. Hadits ini juga hadits yang hasan. Kemudian warawa Abu Dawud fi sunani, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala meriwayatkan di dalam sunannya min hadithi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma annahu qama. Beliau berdiri faqala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah berdiri berkhutbah kepada kami. Beliau mengatakan, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala bintaini wa sab'ina. Sesungguhnya umat sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, mereka terpecah-pecah menjadi 72 golongan. Fa inna hadhil millata. Sesungguhnya umat ini, yaitu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, sataftariqu, suatu saat nanti akan terpecah-pecah juga. Ala thalathin wa sab'in, menjadi 73. Lebih banyak. Tintani wa sab'una finnar, dari 73 tadi, ada 72 yang masuk ke neraka, wa wahidatun fil jannah. Hanya satu yang di surga. Siapakah mereka? Wahyal jamaah, yaitu al-jamaah. Wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun. Akan ini menunjukkan saking parahnya kesesatan yang akan terjadi pada umat Islam. Bahkan akan muncul dari kalangan umatku ini beberapa kaum. Aqwamun, jamak dari kaum. Ini bukan hanya satu kelompok, tapi beberapa kelompok yang tajara bihim tilkal ahwa kama yatajarul kalabu bisahibi. Tajaro itu penyakit yang merasuk ke dalam tubuh, yang menginfeksi, yang meracuni. Akan ada beberapa kelompok dari umatku yang diracuni oleh hawa nafsu. Jadi tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, tidak mengikuti petunjuk para sahabat, dan mereka tidak mengikuti jamaah. Bagaimana bentuk penyakit tersebut yang merasuk ke dalam tubuh sehingga menginfeksi dan merusak saraf, tulang maupun daging? Beliau mengumpamakan kama yatajarul kalabu bisahibi, sebagaimana penyakit virusnya anjing yang merasuk dan masuk ke dalam tubuh orang yang terkena gigitannya. Jadi al-kalab ini penyakit gigitan anjing gila ya, yang
menggigit seseorang dan virusnya masuk ke dalam tubuhnya, meracuni, sudah mendarah daging, susah dipisahkan lagi. Jadi hawa nafsunya sudah menyatu di dalam tubuhnya, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diobati lagi. Ini saking parahnya. Wa an Abdullah qala al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Abdullah jika dimutlakkan semacam ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-iqtisadu fi sunnati khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Lafaz semacam ini banyak yang mengucapkan, bukan hanya satu orang ya. Jadi beberapa ulama mengucapkan hal yang senada. Al-iqtisadu fi sunnah. Maksudnya apa al-iqtisadu fi sunnah? Yaitu mengikuti sunnah. Ittiba, menjadi pengikut dalam petunjuk sunnah Rasulullah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Lebih baik dibandingkan ijtihad, melakukan ijtihad, membuat sesuatu yang baru fil bid'ah, dalam kebid'ahan. Pesan yang tersirat dari ucapan ini adalah lebih baik kita menjadi pengikut tetapi dalam kebaikan daripada menjadi pemimpin atau kepala dalam suatu kesesatan. Jadi yang hebat itu bukan menjadi pemimpin tetapi sesat, tapi lebih baik menjadi pengikut tapi benar. Bukan patokan seseorang adalah saya nomor satu, saya pemimpinnya. Tidak. Selama Anda pemimpin tapi itu keburukan atau itu kesesatan, maka tidak ada kebaikan dalam hal tersebut. Kemudian wa an Ubay bin Ka'b qala alaikum bis-sabili was-sunnah. Sabil maksudnya adalah thariq, jalan Rasulullah. Sama saja ini muradif ya. Persamaan. Alaikum maksudnya adalah ilzamu. Alaikum ini ismul fi'il, artinya adalah ilzam. Tetapilah atau berada di atasnya lah kalian as-sabil was sunnah, yaitu di atas jalan Rasulullah dan as-sunnah. Di sini ada al-nya, al-ma'rifat. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabili wa sunnatin dzakara ar-rahman fa fawadat aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar. Karena tidak ada seorang hamba pun, satupun hamba yang berada di atas petunjuk Rasulullah, ya, sabil was sunnah ini, kemudian dia mengingat Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla, fafadat aynahu min khasyatillah. Ketika mengingat, yang pertama syaratnya harus ini, harus mengikuti petunjuk Rasulullah, mengikuti sunnah. Kemudian yang dia lakukan adalah mengingat Allah, berzikir atau mengingat Allah Azza wa Jalla, karena mengingat tadi sampai air matanya mengalir. Fafadat aynahu, meneteskan air mata min khasyatillah, karena khasyah, takut dari Allah Azza wa Jalla, fatamassahun. Jika sifat tiga ini terpenuhi, maka tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Yang pertama syaratnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah mengingat Allah, berzikir. Kemudian yang ketiga adalah sampai meneteskan air mata, tetapi min khasyatillah, karena takut Allah Azza wa Jalla, takut hukuman Allah. Ya. Bukan menangis yang dibuat-buat, bukan menangis yang palsu, tangisan yang hanya ikut-ikutan, bukan demikian. Fatamasahunna wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilaf. Lebih baik menjadi pengikut dalam kebenaran dibandingkan menjadi pemimpin atau menjadi pelopor dalam kesesatan. Wa an Asim an Abi al-Aliyah qala alaikum bil amri al-awwal alladhi kanu alaihi qabla an yaftari. Diriwayatkan oleh Asim dari Abu al-Aliyah rahimahullah, dia mengatakan alaikum bil amri, kalian harus berpegang teguh dengan perkara yang pertama, perintah pertama yang mereka berada di atasnya, yang mereka yaitu para salaf, qabla an yatafarraqu. Karena apa? Mengapa kita sering menyebut atau mendengarkan istilah as-sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah? Karena kebenaran sunnah, petunjuk Rasulullah itu di awalnya tidak terpisah-pisah. Mereka masih satu persatuan, kesatuan yang satu, tidak berkelompok-kelompok. Karena kebenaran dimanapun, sesuatu yang benar itu, al-haq, dimanapun dan kapanpun, tidak akan pernah bertentangan. Kebenaran di sini sama dengan kebenaran di sana. Kebenaran di zaman itu sama dengan kebenaran di zaman sekarang. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan wasataftariqu, yang hadis tadi, riwayat tadi,
Sataftariku akan. Jadi di zaman Rasulullah tidak ada perpecahan. Mereka semuanya bersatu, jamaah. Tapi kemudian wasataftariku, kalian umat ini pasti akan suatu saat nanti terpecah belah. Ketika sudah terpecah belah, maka jangan ikuti yang jalan-jalan yang menyelisih petunjuk Rasulullah SAW. Qala Asim, kemudian Asim tadi yang meriwayatkan ucapan Abul Aliyah, fahadatsu bihil Hasan. Lalu aku ceritakan ucapan Abul Aliyah tadi kepada Al-Hasan Al-Basri. Faqal qad nasahaka wallahi wa sadaqaka. Sesungguhnya Abul Aliyah telah menasihati engkau. Wallahi, demi Allah. Ini adalah nasihat. Karena beliau mengatakan, alaikum, kalian ketapilah kalian. Atau berpegang teguhlah terhadap perintah pertama yang dianut oleh para sahabat sebelum mereka berpecah belah. Dan beliau telah jujur kepada engkau. Riwayat ini disebutkan oleh Abu Nuaim dengan sanad yang jayyid. Nah, kemudian wa'an Sufyan qal. Tafadhal, iqra' marra ukhra. وعن سفيان قال يا يوسف إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب السنة فابعث إليه بالسلام وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه صاحب السنة فابعث إليه بالسلام فقد ماذا فقد قل أهل السنة والجماعة فقد قال أهل السنة والجماعة. استمر. نعم أحسنت. بارك الله فيك. وعن سفيان وفيكم بارك الله. قال يا يوسف, beliau menasihatkan Yusuf, idza balaghaka an rajulin bil masyriqi annahu sahibus sunnah. Jika sampai kepada engkau berita bahwa ada seseorang di timur, bil masyriq, timur, daerah timur, annahu sahibus sunnah, bahwa dia sahibus sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Faba'ath ilaihi bisalam, maka kirimkan salam. Ketika engkau mendengarkan ada fulan di sana ahlus sunnah, maka titipkan salam, ucapkan salam untuk dia. Fa idza balaghaka an akhar, jika engkau juga mendengarkan bukan hanya di timur tapi di barat juga, annahu sahibus sunnah, bahwa dia orang yang mengikuti sunnah, faba'ath ilaihi bisalam, maka kirimkan salam. Kenapa demikian? Faqad qalla ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu sedikit. Ahlus sunnah wal jamaah tidak banyak. Karena tadi Rasulullah mengatakan ada 73 golongan. Banyak ya, 73 itu bukan 10, 20, enggak. 73 semuanya sesat kecuali satu. Bisa dibayangkan sangat sedikit sekali. 1 banding 72. Nah, maka di sini harus bersatu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh saling memusuhi, tidak boleh saling membenci atau tidak mengenal. Ini sangat disayangkan ketika ini satu fulan ahlus sunnah wal jamaah, yang satunya juga ketemu di jalan saling berpapasan, cuek, tidak memperhatikan. Atau bahkan tetangganya sendiri di samping rumahnya tidak kenal. Ini ya, perlu dikoreksi, perlu mengoreksi diri, introspeksi diri agar memperbaiki cara muamalahnya. Nah, wa an Ayyub qala inna min sa'adatil hadathi, termasuk kebahagiaan orang yang hadath, orang yang baru. Di sini maksudnya apa? Baru masuk Islam atau baru mengenal kebenaran. Wal a'jami, atau orang ajam, bukan orang Arab. Termasuk kebahagiaan, sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan. Apa itu? An yuwaffiqahumullahu ta'ala li'alimin min ahli sunnah. Ketika Allah memberikan petunjuk seorang yang hadath tadi, atau ajami tadi, orang yang baru mengenal kebenaran, atau orang ajam, orang yang jauh ya, sesuatu yang jauh, ajam, di luar Jaziratul Arab. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada seorang alim dari Ahlus Sunnah, itu sudah kebahagiaan, sesuatu yang keuntungan yang sangat besar, yang tidak terhingga. Walaupun dia orang yang pemula, orang yang miskin, atau orang yang kesusahan. Tapi ketika Allah memberikan petunjuk, ini ada orang alim yang siap mengajari dia, maka ini sudah kebahagiaan yang besar. Wa an Sufyan ats-Tsauri qala istausu bi ahli sunnati khaira. Saling berwasiatlah terhadap ahlu sunnah dengan kebaikan. Dan memberikan
wasiat kebaikan, nasihat dan seterusnya dengan cara yang baik. Fa innahum ghuraba, karena mereka orang-orang Ahlus Sunnah ini ghuraba, gharib, jamaknya adalah ghuraba, terasing, orang-orang yang terasing. Dia harus bersabar. Wa an Yunus ibn Abdul A'la qala sami'tu Syafi'i yaqul, Imam Syafi'i rahmatullahi taala mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadits, faka'anni ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pengagungan Imam Syafi'i ini termasuk menunjukkan bahwa Imam Syafi'i yang ahli fiqih, ahli usul fiqih, ya, beliau sangat perhatian dengan hadis juga. Jadi tidak bisa pisahkan. Ada seorang, saya ingin mempelajari fikih saja, saya ingin mempelajari bahasa saja misalkan, saya mempelajari akidah saja, saya nggak mau mempelajari yang lain. Ini keliru. Imam Syafi'i ahli hadis sekaligus ahli fikih juga. Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadits, pengagungan beliau terhadap para ashabul hadits, orang-orang ahli hadits. Jika aku melihat satu orang dari ashabul hadits, maka seolah-olah aku melihat, maka anni ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah aku melihat seorang dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan ketika kita melihat, seandainya kita tiba-tiba berjalan, ya, ini seandainya saja, tiba-tiba bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan menghormati, kita akan senang, kita akan tersenyum, kemudian kita mempersilahkan untuk bertamu dan sebagainya. Kita akan menghormatinya, benar-benar penghormatan. Beliau, Imam Syafi'i, memperlakukan ashabul hadits sebagaimana memperlakukan seandainya bertemu dengan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Kemudian wa anil Junaidi qala at-turuqu kulluha masdudatun 'alal khalq. Semua jalan-jalan itu banyak. Kita hidup itu pasti memiliki jalan. Orang yang hidup tidak memiliki jalan ibarat orang yang sudah mati. Ya. Ikan saja memiliki jalan, memiliki jalur. Burung yang terbang itu yang berbagai benua dia lintasi, ada jalurnya. Manusia juga demikian. Setiap manusia yang hidup harus memiliki jalan. Ke arah mana dia hidup. Orang yang tidak memiliki jalan, tidak memiliki arah hidup, maka dia sebenarnya sudah meninggal, sudah wafat. Tidak berguna lagi. Dia menyusahkan orang lain, menyusahkan di sekitarnya, bahkan menyusahkan dirinya sendiri kesusahan. Beliau mengatakan, semua jalan itu banyak, orang ingin mencari sini, targetnya bermacam-macam. Tetapi semuanya tidak akan ada ujungnya, semuanya terhalang. Alal khalqi, bagi makhluk. Tidak ada ujungnya. Atau jurang, ujungnya adalah jurang, kebinasaan. Tidak menghasilkan kebahagiaan. Kecuali satu, illa man iktafa athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang yang iktafa, yang iktada, meneladani peninggalan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'a sunnatahu, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Walazima tariqahu, walazima tariqatahu, dan berpegang teguh dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna tuhatun alaihi. Hanya ada satu jalan yang memiliki target yang jelas, menghasilkan atau menyebabkan kebahagiaan, yaitu jalannya Rasulullah. Ketika kita menempuh jalan ini, maka semua pintu-pintu kebaikan, jalan untuk melakukan kebaikan pasti akan terbuka ke sana, bermuara ke sana. Yang penting kita harus mengikuti jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW. Fa inna turuqal khairati kullaha maftuhatun. Kebaikan, jadi jangan bersedih. Yang penting kita ikuti sunnah Rasulullah, kebaikan semuanya akan kita lewati. Tidak perlu kita menempuh jalan-jalan sibuk. Saya ingin kebaikan yang ini, saya ingin kebaikan yang itu. Selama itu bukan jalurnya Rasulullah, bukan sunnah Rasulullah, maka pasti suatu saat akan menemui kebuntuan. Tetapi kalau kita sudah menempuh jalannya Rasulullah, maka jalan kebaikan akan terkumpul di situ. Pintu-pintu kebaikan akan terbuka. Kama qala Allah azza wa jalla, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah SAW adalah petunjuk yang baik. Maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW.
bukan karena Rasulullah adalah orang yang kita cintai saja, tapi ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla agar mengikuti beliau. Jadi bukan pilihan. Saya mencintai Rasulullah, saya ikuti. Tidak, ini adalah perintah. Kecintaan, kita harus mencintai Rasulullah. Dan melakukan sunnah Rasulullah adalah perintah juga. Nah, wallah alam bisawab. Demikian materi yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya dari bab pertama ini, apa kaitannya dengan talbis iblis, tipu daya iblis? Kaitannya adalah jika kita ingin terhindar dari segala macam godaan iblis, maka kita harus mengikuti sunnah Rasulullah. Ini kunci yang pertama. Kita harus membuat benteng. Kita harus membuat pertahanan yang kokoh. Jangan sebelum menghadapi, sebisa mungkin kita menempuh jalan yang aman. Jangan cari musuh ya. Ketika ada jalan banyak, di sini ada musuh, di sini ada musuh, di sini ada musuh. Tapi ada jalan yang kosong, tidak ada musuhnya. Ambil jalan yang tidak ada musuhnya. Sehingga tidak menguras tenaga kita, tidak menguras energi kita untuk melawan musuh. Tidak perlu harus mencoba dulu kesesatan, mencoba dulu jalan-jalan yang lain, mencoba dulu jalannya selain Rasulullah. Tidak perlu dicoba-coba. Itu akan membuang-buang. Orang yang berakal, jika diberi pilihan, ini saya kasih Anda uang 100.000 sekarang langsung. Yang satu lagi di pilihan yang kedua, saya berikan kepada Anda 100.000 tapi harus bekerja dulu. Orang yang berakal pasti akan memilih pilihan yang pertama. Kenapa saya harus membuat tantangan terlebih dahulu? Atau misalkan saya yang pilihan yang ketiga, saya akan memberi Anda 100.000 tetapi harus menyelesaikan tugas ini. Jika bisa menyelesaikan, maka silakan ambil. Jika tidak, maka tidak. Orang yang berakal langsung mencari yang tidak membutuhkan tantangan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk terus meniti jalan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Karena tidak mudah. Setiap jalan-jalan keburukan itu pasti ada yang menyeru, ada yang mengajak. Bukan hanya manusia, setan. Dan setan berhasil menggoda manusia pertama. Sehingga tidak ada jaminan bagi kita untuk aman. Nabi Adam waktu itu masih di surga ya. Itu saja bisa tergoda oleh iblis. Apalagi kita. Siapakah kita? Makanya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa memberikan taufik, menolong kita, memberi perlindungan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Al-Akh Ilham. Nah, tafadhal. Terima kasih kepada pengampu Al-Ustadz Ida bin Munadhir Abdul Latif hafizahullah ta'ala. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira atas ilmu yang sudah dijelaskan, dipaparkan, diulaskan. Silakan kepada teman-teman apabila ingin bertanya, kami persilahkan. Sebelum yang lain atau menunggu yang lain jika ingin bertanya, Ana izin bertanya duluan ya Ustaz. Nah, Bapak. Ini boleh juga pertanyaan tulis ya, silakan. Jika ada yang kurang jelas, ada pertanyaan bisa dituliskan juga. Tafadhol. Barakallahu fikum. Tadi di halaman 33 itu yang bunyinya wa'an Ubay bin Ka'ab qala alaikum. Tadi alaikum itu Ustaz terjemahkan wajib atasmu atau apa? Ana lupa lagi tadi. Kalian harus berpegang teguh. Ya. Kalau misalkan kita terjemahkan
berkomitmenlah, itu bisa atau enggak Ustaz? Maksudnya apakah dia terjemahan itu dibenarkan karena ada apa pengertian yang berkemiripan begitu Ustaz? Oh, iya. Demikian pertanyaannya. Nah, Ustaz, Jazakumullah khairan. Allahumma amin wa iyyak. Allah yahfazukum. Alaikum di sini maksudnya adalah ilzam. Ini kalau di dalam bahasa Arab ya maksudnya kalian harus, lazim. Adapun bahasa Indonesia bebas, yang penting mengarah ke sana maka sudah benar. Yang terpenting jangan diartikan per huruf, itu keliru. Alaikum per kata ya. Ala. Di sini ala di atas. Kum kalian, di atas kalian. Maka tidak akan bisa dipahami jika demikian. Karena ini bukan huruf jar kemudian majrur, bukan begitu saja, tetapi ini susunan ismul fi'il, ismu fi'il amr. Jadi ismu fi'il amr bermacam-macam ya, diantaranya yang modelnya semacam ini. Punya lagi ilaikum. Jadi kesimpulannya artinya yang penting mengarah ke sana, harus komitmen, berpegang teguh. Komitmen itu apa? Tidak pindah-pindah, tidak tolak-tolak sana sini. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Ini Ana bacakan dari Abu Hanif. Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Afwan Ustaz, tentang hadis Bani Israel terpecah 72 golongan. Umat Islam terpecah 73 golongan. Apakah benar-benar akan terpecah berjumlah 72 dan 73 golongan, atau menunjukkan banyaknya golongan-golongan tersebut? Dan apakah perbedaan golongan-golongan tersebut ada pada akidahnya? Demikian. Wafikum barakallahu. Apakah Bani Israel yang terpecah menjadi, demikian juga bukan hanya Bani Israel ya, umat kita juga, umat Nabi Muhammad juga. Apakah terpecah belahnya menjadi 72 atau 73 tadi pembatasan? Maka jawabannya tidak pembatasan. Ini menunjukkan banyak. Tetapi sebagian ulama menjelaskan maksudnya apa? Maksudnya adalah ini kelompok-kelompok yang besar. Kelompok-kelompok yang besar. Adapun yang lainnya di bawahnya, levelnya di bawahnya. Ini ya, yang istilahnya jalur-jalur yang paling banyak pengikutnya, yang paling kokoh. Ada 72 golongan. Bahkan dari satu golongan tadi bisa jadi memiliki cabang-cabang yang lain. Jadi ini bukan pembatasan hanya ini saja, kemudian tidak terpecah lagi, tidak. Ini yang sebagian ulama bahkan menyebutkan satu persatu. Disebutkan. Yang pertama namanya apa? Misalkan Qadariyah yang mengingkari takdir Allah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Syiah, Rafidhah dan seterusnya. Disebutkan satu persatu. Nah, baik, mungkin kita cukupkan. Sudah pukul 9. Baik. Demikian teman-teman penjelasan dari pemateri kita, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh beliau, Ustaz Zida bin Munadzir. Jazahullahu khaira. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada beliau atas ilmunya dan juga waktunya yang beliau sempatkan untuk mengisi kegiatan malam ini dengan mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat, kemudian kita dapat memahaminya dan juga mengamalkannya. Allahumma amin. Apabila ada pertanyaan selain ini, atau ada pertanyaan juga yang belum sempat tertulis atau belum sempat tersampaikan, bisa ditanyakan kembali di
pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Terima kasih kepada teman-teman. Jazakumullahu khairan katsira. Kami mewakili penyelenggara kegiatan ini memohon maaf sekali lagi. Memohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mohon maaf karena kesalahan dan kekurangan datangnya dari kami dan syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Dipersilakan bagi teman-teman apabila ingin live